Tapi beliau mengatakan, ajarkan agama itu sesuai menurut ilmu mereka masing-masing. Jadi pada saat ini Islam itu sudah waktunya untuk diuraikan secara teknologi itu yang merajai dunia sekarang. Nah, jadi kita lihat tadi bahwa dimensi yang lebih tinggi menguasai dimensi yang lebih rendah. Hewan yang lebih tinggi menguasai hewan yang lebih rendah. Coba kita tahu bahwa ayam takut sama musang ya. Kalau musang sudah mengganas dalam kandangnya, raja musang itu hebat. Anak buah musang lentang tukang lari sama sekali. Jago dia, hebat kali. Dalam kandangnya jago dia. Nah, dimasukkan ke situ macan, bagaimana? Kecut dia enggak? Diam dia. Jadi bagaimanapun canggihnya bom atom, bom nuklir didatangkan kali malam, kecut dia. Ini kemenangan kita. Ini yang mesti kita dapati. Kecut dia, jangan takut. Nah, orang yang menguasai kalimat itu salah satu namanya ciri-ciri khas dari orang yang takwa. Biar kita bodoh-bodoh nampaknya, biar dia kalah dimensi di situ, tapi menang dimensi di sini. Ya, nah jadi ini sekarang orang selalu tanya sama saya, bagaimana ini perang Teluk Persi? Teluk apa namanya? Teluk Persi ya. Ayah di mana? Menentukan salah benar. Wah itu payah. Di sana dilihat ada Saudi Arabia. Di sana lihat ada Irak, sama-sama Islam. Tempoh hari berantem tuh. Irak sama Iran. Sana Islam, sini Islam. Mana yang mau disebelahi? Di sini datang Amerika, itu udah salah. Ini ada sesuatu yang betul-betul mengecilkan hati. Kabarnya dan saya sudah cek di Mekah. Begitulah sekarang orang Mekah di sana. Mekah itu ada Ka'bah situ. Itu tempat yang paling makbul. Tapi orang Mekah kalau ada persoalan larinya ke dukun. Wah, Ka'bah ditinggalkan. Lalu Saudi Arabia sekarang ada lari kepada kafir. Rakyatnya lari ke dukun, pemerintah lari kepada kafir. Bodoh ya. Iya, bangsanya sama, pemerintahnya bodoh ya. Itu salah, itu salah. Kenapa tidak diselesaikan orang bangsa Arab sendiri? Iya kan? Kok minta bantuan dari luar? Yang ditakutkan tanah haram itu, Masjidil Haram sama Madinah, itu nggak boleh dipijak oleh orang kafir kan? Kalau sudah perang itu bagaimana? Diperhatikannya itu? Kan tidak. Kemana saja lari dia itu. Betul tak? Nah ini yang kita takutkan. Kalau sampai ke situ, wah, kaum muslimin nggak bisa dikekang lagi. Menjadi lautan api semua tuh. Tentu melawan semua dia. Nah kenapa nggak diselesaikan tekan sendiri sih? Kok diundang orang luar? Itu fahamnya lain itu ya. Lain loh. Sedangkan Arab Saudi tahu, kalau ada zikrullah dalam diri, pekerjaan itu akan sia-sia semua. Betul tidak? Nah ini kesalahan satu pihak. Nah, tapi ada PBB katanya. PBB buatan siapa? Kan orang-orang yang banyak pun kafir situ kan. Kita suruh pegang kepada Islam. Jadi walaupun begitu, ini nggak tahu kita siapa salah, tapi memang mulai dahsyat ya. Wah, peperangan yang secanggih-canggihnya belum pernah kejadian. Yang paling heran lagi, rudal dihantam, dilawan dengan rudal bisa sekarang. Bukan macan sama gorila lagi, bukan musang sama macan. Rudal mati sama rudal mati, hidup dua-dua. Rudal yang biasa itu larinya udah kencang,
Datang dulu lagi yang kencangnya 3 kali suara. Kecil, jadi kejarnya kecil di pantainya dari belakang meledak pula itu di udara. Belum sampai pada sasarannya, sudah diledakkan yang kecil ini. Sebab ini kan yang besar ini larinya kemana-mana. Asal ketemu betul-betul meledak dia. Sebelum meledak diledakkan oleh yang kecil. Itu namanya rudal tomahawk katanya. Bengkok begini tomahawk. Wah. Nah, itu buatan orang Amerika. Otak, produksi otak. Tapi ada Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Itu rudal tomahawk itu antara bumi dengan langit. Iya. Loh. Rudal itu semua boleh antara bumi dengan langit itu. Iya dong. Kalah sama kalimah Allah. Mesti kalah. Ha, ini dia. Kenapa? Dimensinya lebih tinggi. Dimensinya lebih tinggi. Kalau dimensinya lebih tinggi, caranya bagaimana? Bukan kita yang menjadi manusia besi istimewa, tidak. Bukan itu peledakannya. Wah, 40 km masih kedengaran loh. Diturunkan itu di Baghdad, di Iran goncang itu masjid, coba. Apa nggak jauh itu? Bagaimana rasanya orang Baghdad itu, coba? Kemana itu anak-anak, perempuan-perempuan semuanya itu? Kasihan kan? Wah. Nah, itulah perang. Tapi kok bisa kalah dengan kalimah Allah? Di mana kekuatannya itu? Di bawahnya kita kepada dimensi yang tinggi, lebih tinggi. Oleh kalimah Allah yang datang daripada Tuhan kan dari situ. Kita tembak ke sana sampai dia balas kan? Dia tarik kita sampai kepada sisinya yang dimensinya tertinggi. Balon kalau ditiupkan gas hidrogen ke dalamnya yang di pasar malam itu, dia kan terbang ke atas. Nanti berhentinya kalau di dalam ini hidrogen, di luar sudah hidrogen. Dan hidrogen itu gas yang paling ringan. Nah, jadi gas ini sudah nggak kena dia lagi dia sini. Kapal terbang kalau jalan di udara di stratosfer, dihantam oleh topan dia naik. Di atmosfer dia naik sampai ke stratosfer. Stratosfer nggak ada udara. Topan itu apa itu? Angin yang menggila, udara yang menggila. Kalau nggak ada udara, mana ada yang digilain? Nah, itu kapal terbang naik ke atas, nggak ada anginnya, ini tinggal. Itu dimensinya kira-kira sudah hampir sama. Nah, contohnya bagaimana dimensi? Di televisi kita lihat orang perang, kita nonton perang-perangan hebat. Kita kena nggak? Enggak, itu dimensinya lain. Ini lalu lintas jalan beribu-ribu mobil ini. Kita jalan di tengah-tengah habis. Tapi nak di jembatan di atas berdiri tengah-tengah, dilihat dari atas kita tengah-tengah jalan. Kena nggak? Tidak. Jadi itu dimensinya situ. Ditarik kita. Nah, jadi bagaimana? Apakah kita nanti mau terbang? Tidak. Tapi si roh ini yang dimasuki kalimah Allah itu lengket sama kita. Jadi yang dijaga roh ini. Mana yang lengket dijaganya juga. Jadi bukan yang terbang, tapi kapsul kalimah Allah datang mengelilingi dengan dimensi yang hebat sekali. Nah, itu dia uraian ilmiahnya. Nah, jadi kalau ini umpamanya hebat bagaimana? Bagaimana dimensi hebat dari yang canggih itu? Wah, kita rasanya nggak bisa lawan. Tapi dengan kalimah Allah berubah itu. Jadi dia nggak jahat lagi. Nggak jahat lagi berarti sebab musabab yang dilempar sama kita dia belok entah kemana-mana atau meledak di jalan. Pokoknya nggak sampai lah. Itu semuanya sudah ayah uji coba itu. Tanya sama Pak Badar Johan. Ayah ini orang teknolog. Orang teknologi hanya bicara kalau sudah diuji coba. Itu perang Timor.
Dua pasukan, dua batalion ya. Dikasih tiap pagi. Dikasih kemenyan untuk diasap, kasih minum air tawajo. Diperintahkan oleh komandannya. Kalian barangkali kenal sama Pak Badar Johan ya? Kenal kan? Nah dia. Satu lagi Kolonel Kaulan. Tempat lain lagi. 9 bulan ke 1 tahun itu tidak ada satu prajurit pun. Kebetulan tak ada orang kafir, terhadap prajuritnya apa boleh buat, dikasih juga itu. Tidak tembus ke dalam rohnya, tapi terjaga karena itu satu kesatuan. Dia itu namanya Tebarendong. Dunia ini selama dikiamatkan. Tapi karena ada orang Sikura yang masih terima Tuhan, seluruh dunia di mana ada kafir juga Tebarendong selamat. Itu dia. Kita nggak peduli itu, yang satu selamatkan diri kita, keluarga kita, alkah kita, kan itu. Orang lain Tebarendong ya apa boleh buat? Untungnya dia lah. Ya kan? Jadi ini tentara di antara tentara yang kafir itu dikasih juga. Asapnya juga kena dia, tak mau itu. Kalau orang tuh merasa katanya hujan peluru itu ini pegang-pegang apa sudah basah saya ini, karena darah banyak enggak. Nah cuma satu ketika pindah posisi. Ini hancur ini antum. Jadi ada saja geraknya. Pokoknya bagaimanapun keadaan dia enggak kena. Karena dimensi berlainan. Seperti ayah bilang di Kuai. Roh orang mati ditembaki sama bom atom itu, enggak apa-apa. Karena dia rohnya berlainan. Ya. Nah, jadi dimensi berlainan ini disebabkan. Kalau kalian tanya kepada seluruh ustaz di dunia, nggak tahu dia menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah tanya sama dokter ini, dokter syariah itu, bagaimana Pak menerangkan? Tidak dapat sama saya. Itu adalah urusan teknologi. Dimensi berlainan. Jangan kalimalahnya kita produksi, kita dimensi sini. Kalau produksi sini ya di sini dimensinya. Mesti datang dari atas, dijual turun. Oleh kalimah Allah dari orang yang bertarikatullah. Jelas kan? Dia menyuruh turun. Jadi alhasilnya jangan lawan meraga, bukan kalimah Allah yang jago. Ya kan? Bagaimana kamu orang baru mengeluarkan yang kadim? Tidak bisa. Bagaimana kalian mau mengeluarkan yang kadim? Yang kadim itu tak sehingga. Di mana kalian bisa mencabut bulu dari kodok? Bagaimana kalian minta uang dari orang yang bukan milioner 1 miliar? Kan nggak ada. Kita baru, kita bukan kadim. Jadi kita tidak bisa produksi. Tapi usaha kita sampai kepada Tuhan, kita kirim kepada Tuhan, baru dapat balasan. Kalau dikirim nggak sampai bagaimana? Surat-surat minta bantuan dari orang tua, suratnya nggak sampai. Dikasih orang tua? Enggak, ditunggu sampai 100 tahun nggak datang. Jadi ini perlu rukun dasar. Di sini kehebatan daripada tarikatullah. Kalau kita mau hubungan dengan sesuatu, wajib gelombangnya sama apa tidak? Kalau kita mau hubungan sama Tuhan, wajib gelombang sama kan apa tidak? Jadi tarikat ini sunat apa wajib? Wajib. Wah. Tapi jangan bilang sama orang ya. Nanti kecil hatinya. Ya, Bang Moga sudah dakwah ke sana kemari. Tapi kata Tuhan apa? Hei Nabi, ya Muhammad, dakwah bagimu petunjuk dari aku. Belum mendapat petunjuk apa boleh buat? Ya kan? Nah, sabar-sabar kita. Cuma pokoknya jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Pelihara kesatuan sama kesatuan. Sedangkan sama Cina kita bisa berkawan. Bisa. Masa pula sama sesama kaum muslimin tidak bisa ya? Karena di antara yang banyak itu yang sedikit ini yang berselisih kita. Yang di dalam ini yang selisih. Di luar sama dong, masa mesti berkelahi. Ya kan?
Nah, jadi jangan ejek-ejekan. Nggak boleh. Jangan. Itu pantang lah. Karena semuanya kan banyak yang sama, hampir sama semua. Yang sedikit ini yang nggak tahu, cuma itu saja. Oh kawan itu. Sedangkan saya lihat di sini di Medan ini atau di Karo atau bagaimana keluarganya, ada yang orang Karo itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ya berkawan terus. Bagus semuanya, jadi artinya ukhuwahnya bagus. Nah, jadi kita mesti begitu juga, kesatuan dan persatu. Ini kan kita sama kita, ya kan? Nah, ini bukan kan keluar, bukan kan? Kalian jangan pula lah buat keluar. Jadi umpamanya kita ini di fakultas kedokteran, ya, semua itu segala urusan orang manusia dibuka. Di fakultas kedokteran itu wajib apa enggak? Wajib, kalau enggak menjadi dokter pintar dia. Tapi di tengah pasar kau bikin enggak, ditangkap enggak kau? Kalau kau bicara rahasia kedokteran di jalan bagaimana? Tangkap orang lo? Tangkap orang lah. Porno orang. Padahal itu kedokteran itu. Itulah. Everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. Apa saja antara bumi dengan langit. Di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Karena dimensi kalimat Allah yang datang dari Tuhan adalah maha tinggi. Di atas segala-galanya. Jadi mana bumi dan langit semua di bawah dia. Kalau di bawah dia mana bisa mengganggu. Betul nggak? Nggak bisa manjat dimensinya. Nggak bisa sampai.